Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan pelajaran IPS kita kali ini dengan mengambil tema Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada pelajaran yang telah lalu, kita sudah mempelajari tentang persebaran, cara-cara Islam menyebar ke seluruh kepulauan di Indonesia, juga pengaruh Islam dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat Indonesia. Sebelum lanjut ke materi inti, maka seperti biasa kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita agar kita fokus pada materi pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya ada dua ya. Yang pertama, kalian harus dapat mengisi tabel yang berisi tentang nama kerajaan, kemudian raja-raja yang memerintahnya, pada masa siapa kerajaan tersebut mengalami masa kejayaan. Kemudian tabel berikutnya adalah usaha apa saja yang dilakukan raja yang sedang mengalami puncak kejayaan itu. Nah ya, jadi mengisi tabel. Kemudian yang kedua, kalian itu harus dapat mengambil manfaat dari mempelajari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Mari kita masuk kepada kegiatan inti. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia erat kaitannya dengan datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Terutama adalah kedatangan bangsa Portugis di Selat Malaka, kemudian datangnya bangsa Belanda di Sunda Kelapa. Nanti mereka akan mempengaruhi keruntuhan atau kemunduran kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang tidak kuat maka akan berada di bawah kekuasaan bangsa-bangsa Eropa tersebut. Mari kita lanjut. Kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Di mana letak Kerajaan Samudra Pasai tersebut? Letaknya adalah di Loksmawe. Kalau sekarang berada di pantai timur Aceh dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Samudra Pasai berdiri antara tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Itu berarti memakan waktu ya proses berdirinya. Adapun sultan yang pernah memerintah di Kesultanan Samudra Pasai adalah yang pertama adalah Sultan Marah Silu. Sebutan lainnya adalah Sultan Malik As-Saleh. Kemudian yang kedua adalah Sultan Malik At-Tahir. Yang ketiga Sultan Mahmud Malik Ad-Jahir. Nah, raja mana sekarang yang mengalami puncak kejayaan? Kesultanan Samudra Pasai ini berkembang pesat pada masa Sultan At-Tahir. Pada masa ini, Kesultanan Samudra Pasai mempunyai peranan penting dalam beberapa hal. Pertama, dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Islam meluas bukan hanya di Indonesia tetapi ke negara-negara lain. Hal itu tampak pada upaya Samudra Pasai dalam menyebarkan Islam ke Malaka dan Patani. Berarti itu di luar wilayah Indonesia sekarang ya. Kemudian peran yang berikutnya mempunyai peranan penting sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal yang singgah dan melakukan bongkar muat harus membayar pajak ke Kesultanan Pasai. Nah, itu mulai berdiri kemudian berkembang pesat. Faktor kemunduran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa Samudra Pasai mundur. Yang pertama, tahun 1521 Masehi, Samudra Pasai dikuasai Portugis. Nah, karena Portugis datang ke Selat Malaka tahun 1511, ingin menguasai Selat Malaka.
sehingga kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya ditaklukkan oleh Portugis, termasuk Samudra Pasai. Yang kedua, tahun 1524 Masehi, Samudra Pasai dikuasai oleh Kesultanan Aceh. Sejak itu, Samudra Pasai di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh dan berakhirlah Kesultanan Samudra Pasai. Itu kerajaan Islam yang pertama. Yang kedua adalah kerajaan Aceh, Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh berdiri sekitar tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Nah, Ali Mughayat Shah ini melakukan tindakan-tindakan untuk memperluas wilayahnya. Sultan Ali Mughayat Shah ini adalah sebagai pendiri. Untuk memperluas wilayahnya, Ali Mughayat Shah pertama melakukan menyerang kerajaan Dayak, dimasukkan ke Kesultanan Aceh pada tahun 1520 Masehi. Kemudian kerajaan Pedir dan kerajaan Samudra Pasai tahun 1524. Tadi yang sudah Ibu katakan bahwa tahun 1524 kerajaan Samudra Pasai masuk ke wilayah Kesultanan Aceh. Jadi itu mundur, Aceh bangkit. Dan pada tahun 1529 Kesultanan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang Portugis di Malaka. Tetapi itu tidak terjadi karena Sultan Ali Mughayat Shah wafat pada tahun 1530 Masehi. Kemudian sultan yang memerintah berikutnya adalah Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini Aceh mencapai puncak kejayaannya. Hal itu terbukti bahwa Aceh menguasai daerah-daerah pesisir timur, kemudian pesisir barat pantai Sumatera, serta pesisir Semenanjung Melayu seperti kota Johor dan Pahang. Pada tahun 1629, Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda berupaya merebut Malaka dari tangan Portugis, walaupun mengalami kegagalan karena kekuatan Portugis lebih unggul. Nah, pengganti Sultan Iskandar Muda adalah Sultan Iskandar Thani yang memerintah dari tahun 1636 sampai 1641 Masehi, kurang lebih 5 tahun. Pada masa ini, Sultan Iskandar Thani itu lebih mementingkan pengembangan di dalam negeri, di dalam negaranya, terutama dalam bidang keagamaan. Jadi tidak melakukan ekspansi memperluas wilayah seperti para leluhurnya. Nah, jadi dia itu fokus pada pengembangan di dalam negeri, baik perekonomian, kebudayaan, keagamaan, dan lain-lain. Khusus di bidang keagamaan, kemajuannya sangat pesat sekali, didukung oleh kehadiran seorang ulama besar yang bernama Nuruddin Ar-Raniri. Nah, perkembangan agama Islam sangat berkembang pesat. Kemudian, sepeninggal Sultan Iskandar Thani, Kesultanan Aceh mengalami kemunduran. Ibu simpulkan ya, bahwa raja-raja yang memerintah di Kesultanan Aceh antara lain, yang pertama adalah Sultan Ali Mughayat Shah sebagai pendiri kesultanan. Yang kedua, Sultan Iskandar Muda yang pada masanya itu Kesultanan Aceh mengalami puncak kejayaan. Kemudian yang ketiga, Sultan Iskandar Thani yang memprioritaskan pengembangan dalam negeri, terutama bidang keagamaan. Lalu faktor kemundurannya.
Yang menyebabkan Kesultanan Aceh ini mengalami kemunduran, yang pertama adalah menguatnya penguasaan Belanda di Pulau Sumatera. Jadi Belanda mulai masuk, Belanda mulai bersaing dengan bangsa Portugis di Pulau Sumatera. Yang kedua, sepeninggal Sultan Iskandar Thani terjadi perebutan tahta. Jadi ada perebutan. Ini ingin digantikan oleh anaknya, pamannya mau, dan lain sebagainya. Nah, itu kesultanan yang kedua, yaitu Kesultanan Aceh. Kesultanan yang berikutnya adalah Kesultanan Demak, di mana kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Berdiri sekitar abad ke-15 Masehi, yaitu pada tahun 1478 Masehi. Kesultanan ini didirikan oleh Raden Patah. Kita ingat bahwa Raden Patah itu merupakan putra dari Raja Brawijaya V, seorang raja dari Majapahit. Raja Brawijaya menikah dengan Putri Campa yang beragama Islam, Brawijaya beragama Hindu. Menikah, melahirkan Raden Patah. Nah, jadi sebagai pendiri kerajaan Demak adalah Raden Patah. Lalu sekarang apa usaha yang dilakukan oleh Raden Patah untuk mengembangkan Kesultanan Demaknya? Yang pertama, Raden Patah melakukan perluasan wilayah kekuasaan, memperluas kekuasaan wilayahnya hingga ke Kalimantan Selatan, yaitu ke daerah Sukadana. Kemudian memasukkan daerah Palembang, kemudian daerah Jambi. Sudah ada 2 pulau, berarti Kalimantan masuk, Sumatera juga masuk. Kemudian usaha Raden Patah yang selanjutnya yaitu pada tahun 1512 Masehi dan tahun 1513 Masehi mengutus putranya yang bernama Adipati Yunus untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan Portugis. Portugis yang pada waktu itu sudah menguasai perdagangan di Selat Malaka. Nah, namun usaha tersebut mengalami kegagalan. Atas keberanian Adipati Yunus mendapat gelar Pangeran Sabrang Lor. Sabrang Lor itu mungkin dari Pulau Jawa menyeberang ke Pulau Sumatera, jadi menyeberang. Pangeran Sabrang Lor julukannya. Kemudian yang dilakukan lagi oleh beliau membangun Masjid Agung Demak. Yang selanjutnya beliau juga melakukan di bidang keagamaan. Kesultanan Demak ini berperan sebagai pusat persebaran agama Islam, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Hal-hal yang dilakukannya antara lain, di Pulau Jawa penyebarannya didukung oleh peran Wali Songo. Di antaranya adalah Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Kemudian di luar Pulau Jawa, persebaran Islamnya itu dibantu oleh Sunan Giri menyebarkan agama Islam di Maluku. Kemudian di Kalimantan dilakukan oleh seorang penghulu yang bernama Tunggang Pararangan. Nah, itu adalah usaha-usaha Raden Patah untuk mengembangkan Kesultanan Demak. Setelah Raden Patah wafat, digantikan oleh putranya yang bernama Adipati Yunus. Tapi tidak berlangsung lama, kemudian Adipati Yunus ini tidak memiliki putra. Maka yang menjadi raja adalah adik dari Raden Patah. Atau kalau Adipati Yunus berarti menyebutnya paman. Maka naiklah pamannya itu menjadi sultan di Demak. Siapa nama sultan tersebut? Sultan tersebut bernama Sultan Trenggana.
Nah, pada masa Sultan Trenggana ini, Kesultanan Demak mengalami puncak kejayaan. Nah, ada apa sehingga Demak ini pada masa Sultan Trenggana mengalami kejayaan? Yang pertama, Kesultanan Demak ini meliputi sebagian Jawa Barat, masuk ke daerah Jawa Barat. Kemudian Jayakarta, Banten atau DKI sekarang. Kemudian Jawa Tengah dan sebagian lagi ke Jawa Timur. Yang berikutnya, Sultan Trenggana juga menaklukkan pesisir utara Jawa Barat, sebagian utara pantai Jawa, yaitu Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni. Yang di tanggal tersebut dijadikan sebagai hari berdirinya kota Jakarta, yang dilakukan penyerangannya itu oleh Fatahillah. Nanti Fatahillah itu akan merintis berdirinya Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Kedua-duanya sebelum provinsi berpisah ada di Jawa Barat. Sekarang Banten sudah terpisah menjadi Provinsi Banten. Dan Jawa Baratnya itu berarti tinggal Kesultanan Cirebon. Nah, jadi sekali lagi Fatahillah itu merintis berdirinya Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Kemudian yang dilakukan oleh Sultan Trenggana selanjutnya adalah menyerang kerajaan Blambangan di Jawa Timur. Namun sebelum terjadinya peperangan, Sultan Trenggana wafat di Pasuruan. Dengan demikian dapat Ibu simpulkan ya, raja-raja yang memerintah di Kesultanan Demak antara lain: 1. Raden Patah sebagai pendiri kesultanan. Yang kedua digantikan oleh anaknya Adipati Yunus. Kemudian yang ketiga mengalami puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggana. Sultan Trenggana wafat digantikan oleh putranya yang bernama Sunan Prawoto. Sunan Prawoto digantikan oleh Arya Penangsang. Nah, Arya Penangsang tewas digantikan oleh Jaka Tingkir atau Suta Wijaya. Nah, Suta Wijaya nanti menjadi kerajaan, adalah sultan terakhir dari kerajaan Demak, memindahkan ibu kotanya ke daerah Pajang. Maka nanti kerajaan Demak berakhir, berdirilah kerajaan Pajang. Nah, sekarang faktor kemunduran Kesultanan Demak. Yang pertama adalah terjadinya perang saudara sepeninggal Sultan Trenggana. Perebutan kekuasaan antara Sunan Prawoto, anak Sultan Trenggana, dengan Sekar Seda Inglapen, adiknya Sultan Trenggana atau pamannya Sunan Prawoto. Sekar Seda Inglapen tewas, namun Sunan Prawoto tewas juga oleh Arya Penangsang. Dan nanti Arya Penangsang tewas di tangan Jaka Tingkir atau Sutawijaya. Terakhir, Sutawijaya memindahkan Kesultanan Demak ke daerah Pajang dan berakhirlah Kesultanan Demak dan berdirilah Kerajaan Pajang. Yang berikutnya adalah Kesultanan Makassar atau Kesultanan yang terdiri dari Kerajaan Goa dan Talo. Sebelum membahas Kesultanan Makassar, Kesultanan Makassar itu merupakan kesultanan Islam yang terletak di Sulawesi Selatan. Kesultanan Makassar ini berawal dari dua kerajaan, Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kedua kerajaan ini bergabung menjadi satu di bawah pimpinan Raja Goa. Adapun Talo menjadi Mangkubumi. Setelah masuk Islam, kerajaan tersebut bergabung menjadi Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar kemudian berkembang menjadi
pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal itu disebabkan karena letak Makassar yang strategis dan menjadi bandar penghubung antara Selat Malaka, Jawa, dan Maluku. Sehingga Kesultanan Makassar ini ramai, banyak dikunjungi pedagang-pedagang baik dari dalam maupun dari luar negerinya. Raja-raja yang memerintah di Kesultanan Makassar ini antara lain: 1. Sultan Alauddin. Kemudian yang kedua, Sultan Muhammad Said. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin. Pada masa Sultan Hasanuddin inilah Kesultanan Makassar mengalami puncak kejayaan karena berhasil membangun Makassar menjadi penguasa jalur perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Kemudian pada tahun 1660 Masehi terjadi Perang Makassar yang disebabkan oleh adanya persaingan antara Kesultanan Makassar dan Kerajaan Bone. Kerajaan Bone ini mendapat dukungan dari VOC Belanda. Dalam perang tersebut, Kesultanan Makassar mengalami kekalahan dan terpaksa harus menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Kesultanan Makassar, sehingga VOC berkuasa di Makassar dan menerapkan sistem monopoli. Dengan demikian berakhirlah Kesultanan Makassar. Demikian yang dapat Ibu sampaikan materi tentang kerajaan-kerajaan Islam. Ibu rasa Ibu bagi menjadi 2 sesi karena kerajaan Islam yang selanjutnya masih panjang pembahasannya. Sebelum Ibu tutup, mari kita masuk ke sesi evaluasi. Sesi evaluasi pembelajaran harus sama dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajarannya? Yaitu isilah tabel berikut yang berisi tentang nama kerajaan, siapa nama yang memerintah. Kemudian dari sekian nama yang memerintah, raja yang memerintah itu mencapai puncak kejayaannya pada masa raja siapa. Yang berikutnya, usaha apa yang dilakukan raja tersebut pada masa puncak kejayaannya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tujuan pembelajaran, uraikan manfaat yang dapat diambil dari mempelajari kerajaan Islam di Indonesia. Uraian materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam. Misalnya kerajaan Banjar, kerajaan Ternate, Tidore, kerajaan Mataram Islam yang belum Ibu tersampaikan. Demikian uraian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga pengetahuan dan wawasan kalian lebih luas dan bertambah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.